Terima kasih Anda masih bersama kami. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan se-Jawa Timur berunjuk rasa terkait evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran di Gedung DPRD Jawa Timur. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan saat masa aksi membakar keranda jenazah sebagai wujud kekecewaan lantaran tidak ditemui Ketua DPRD Jawa Timur. Masa aksi juga sempat melempar aparat kepolisian yang berjaga saat berusaha memadamkan api yang membakar keranda jenazah tersebut. Pengunjuk rasa menilai evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dinilai merugikan rakyat. Masa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Ya, sebenarnya kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya. Karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, Saudara, BMSI juga melaksanakan demo di kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Mereka mengkritik efisiensi anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sore ini, ribuan mahasiswa terus berdatangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran. Bagaimana jalannya unjuk rasa? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Rahma, jadi apa saja tuntutan dari para mahasiswa? Ya, Cindy dan juga saudara, tentunya ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh BMSI, begitu ya, yang kalau kami pantau tadi sekitar pukul 16:12 ini sudah mulai bergerak dari daerah Medan Merdeka Selatan menuju ke daerah Patung Kuda, yang di mana mereka saat ini sudah melakukan seruan, begitu, apa saja tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah, begitu. Kalau misalnya kita melihat apa saja itu ada beberapa poin, begitu, mulai dari mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Inilah yang sebenarnya yang ditekankan oleh BEM-SI yang menggelar aksi seruan pada hari ini dengan tema yang diangkat yaitu adalah Indonesia Gelap. Dan kalau bagaimana apa saja rincian-rinciannya, begitu ya, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Universitas Indonesia bersama dengan Ricardo. Mas, mungkin bisa dijelaskan, Mas, apa saja tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa hari ini yang akan diserukan aksi hari ini? Oke, jadi sebelumnya itu kita sebelum masuk ke tuntutan itu kita bahas dulu deh ya. Kenapa adanya dari diklat kita sama dari Serikat FAMUI ini kita menuntut itu ada dua hal, yaitu yang pertama, kenapa kita menuntut dua hal ini? Bahwasannya Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Tetapi orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya Menteri Pendidikan ini dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari dua tuntutan ini ya. Jadi menurut kita secara kita by logika itu bisa membuat jadi adanya bobrok dalam kementerian dalam yang diurus oleh Prabowo ini. Contohnya ini berdasarkan by data ya yang kita sudah semalam bahas. Contohnya itu seperti cabut pasal dalam RUU Minerba yang dalam arti itu memungkinkan perguruan tinggi itu tuh melanjung tinggi. Jadi kampus itu tuh ruang akademik. Jadi bukan untuk tempat untuk ajang untuk mencari keuntungan dalam bisnis dan segala macam. Ini ada di UU nomor 12 tahun 2002. Karena bahwasannya penyataan perguruan tinggi ini harus menggunakan independen riset, bukan berorientasi itu pada bisnis. Itu tuntutan pertama. Dan untuk tuntutan kedua, itu ada di sini kalau bisa lihat ya pemirsa, itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Dari by data ini, laporan Forum Indonesia 2024 itu menyatakan bahwa 40% tunjangan kinerja ini mengalami krisis penurunan dan juga kelambatan juga pencairan.
Dan ini ada di UU nomor 5 tahun 2014. Berdasarkan by fakta bisa dilihat ya, kalau misal mau tahu mana di fakta undang-undangnya bisa dilihat di Safari atau di Google atau dimanapun ya. Dan di sini mengatur bahwa hak keuangan pegawai itu harus diberikan secara teratur dan juga tepat waktu. Mungkin itu dari serikat kita dari FAMU ini menyatakan 2 tuntutan itu. Nah, berarti kalau untuk yang diserukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang di sini, begitu saya melihat ada UI juga, ada beberapa universitas negeri yang lainnya, juga ada universitas swasta yang turun hari ini, umumnya itu akan menyerukan apa? Mungkin kalau untuk dari BEM sendiri ya menyerukan itu pemotongan anggaran pendidikan. Tapi kalau dari kita sebagai dari mahasiswa Universitas Indonesia dan kita dari Serikat FAMU itu, kita menuntut satu kesimpulannya itu intinya, jangan salah menafsirkan. Dalam arti, Presiden Prabowo itu tidak meminta kenaikan UKT. Tetapi kenapa bisa Kementerian Pendidikan itu bisa ada namanya miskomunikasi adanya kenaikan UKT. Jadi di sini kita bukan untuk semacam menurunkan Prabowo, itu tidak. Kita menekan Prabowo untuk menurunkan Kementerian Pendidikan ini. Karena kenapa bisa terjadi adanya bobrok dan miskomunikasi itu. Yang seharusnya untuk tingkat pemerintahan level tinggi itu tidak ada. Menurut itu kita kesimpulan yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Untuk jumlah sendiri dari mahasiswa UI dan juga beberapa mahasiswa lain yang datang ke sini berapa? Kalau ini kan berdasarkan kalau angka kotor ya. Kalau angka kotor di sini belum, nanti kan juga ada beberapa mahasiswa yang datang ya. Ini terkumpul total sudah sekitar 5.000 lebih lah. Dan dari kami juga nanti dari UI kebetulan ada juga yang ingin datang karena macet ya. Jadi rombongan masih tertahan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kita banyak atau berapapun dari kuantitasnya. Yang penting isu yang kita bawakan ini tuh masuk, dan kita masuk secara logis, tidak asal menuntut saja. Itu dari kita. Apakah aksi ini diteruskan sampai jam berapa begitu, atau akan meneruskannya jika sudah digubris oleh pemerintah? Tentu kalau aksi ini kan kita tidak bisa kayak menebak ya kapan selesainya atau apa. Ya contohnya seperti yang aksi kita kemarin itu ya, yang tentang penurunan yang tentang Presiden Jokowi itu kita bakal memberhentikan tuntutan ini dan demo ini apabila ya sudah ada kejelasan, sudah ada suara yang terdengar dari dalam sana. Itu seperti itu. Terima kasih. Itulah Cindy dan juga saudara barusan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari mahasiswa UI begitu ya, dan juga perwakilan dari BMSI yang menggelar aksi hari ini, di mana ada yang disampaikan begitu, ada beberapa poin tentunya yang diserukan kepada pemerintah dari mahasiswa yang turun hari ini ke Patung Kuda begitu. Tadi disebutkan bahwa mengenai dengan efisiensi anggaran dan juga bagaimana dengan RUU Minerba yang kita ketahui bahwa dari pemerintah beberapa waktu lalu itu menyebutkan bahwa dari universitas ini bisa ikut dalam mengelola pertambangan begitu, Cindy juga saudara. Dan kita lihat juga kalau misalnya dari tampak mata begitu ya, Cindy dan juga saudara, dari arah Medan Merdeka Selatan ini masih ada dari mahasiswa yang berdatangan menuju ke Patung Kuda, di mana mereka akan menyuruhkan aksinya begitu. Tadi disebutkan bahwa untuk dari jumlah mahasiswa yang turun pun ke Patung Kuda untuk menyuruhkan aksinya lebih dari hampir 1.000 orang begitu, dan dari berbagai macam universitas, mulai dari Universitas Indonesia, ada juga dari beberapa universitas swasta dan juga negeri yang ada di Jabodetabek ini. Kita masih menunggu juga apa saja yang akan disampaikan untuk orasinya begitu ya, Cindy dan juga saudara. Tadi kita melihat sudah ada orasi begitu yang disampaikan, namun untuk saat ini sepertinya itu berhenti begitu, dan kita nantikan sampai jam berapakah untuk aksi ini disampaikan begitu, dan apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari mahasiswa UI tadi, disebutkan bahwa akan berhenti aksinya jika sudah ada respon dari pemerintah. Cindy. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang, terima kasih atas laporan Anda.